Halo guys, apa kabar? Mimin doain yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini untuk membantu channel kami supaya semakin berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel kami guys. Kita intro dulu ya guys, supaya kalian ingat ulang tahun kalian. Di seri sebelumnya, Shang-Chi yang telah menemukan di mana adiknya, ternyata ia harus bertanding di atas ring melawan adiknya sendiri. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Pantengin terus tayangan dari part 2 ini. Tapi sebelum itu, kami sangat merekomendasikan kepada para viewers untuk menonton video sebelumnya di part 1. Linknya kami cantumkan di deskripsi ya. Oke guys, langsung saja kita tonton seperti apa keseruannya. Adiknya yang tak sabar langsung menghajar Shang-Chi dengan tendangan supernya. Berkali-kali Shang-Chi menolak untuk tidak mau melawan adiknya, namun adiknya tetap berisi kuku untuk menghajarnya. Namun setelah mengingat masa lalu mereka, akhirnya Xialing mengakhiri pertarungan itu dengan menendang Shang-Chi. Setelah itu Shang-Chi menanyakan soal surat yang berlogo naga. Namun Xialing tidak merasa mengirimnya. Dan tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang suruhan ayahnya. Ya, ia bertemu kembali dengan Razor Fist. Melihat pasukan mereka yang begitu banyak, lalu Shang-Chi memilih kabur dengan cara memecahkan kaca gedung itu. Namun pasukan itu terus saja mengejar Shang-Chi dan pertarungan tak bisa dihentikan. Shang-Chi berusaha mengejar pimpinan pasukan yang mengambil kalung liontin Xialing yang mau melarikan diri dari atas gedung melompat ke helikopter. Dan di situ terjadilah pertarungan antara Death Dealer dan Shang-Chi. Tak lama ayahnya datang dan menghentikan pertarungan mereka. Lalu ayahnya mengajaknya pulang. Setelah mereka tiba di markas besar, mereka diperkenalkan kepada semua pasukan bahwa Shang-Chi dan Xialing adalah anaknya sendiri. Lalu semua pasukan memberikan salam penghormatan. Xialing menceritakan masa lalunya kepada Kathy setelah ibunya meninggal. Ayahnya tidak pernah berbicara dengannya lagi. Dia tidak dilatih ilmu bela diri, melainkan dia belajar sendiri dengan menirukan pelatihan yang dilakukan kakaknya Shang-Chi. Pada suatu hari, Shang-Chi pamit kepada Xialing akan pergi dan berjanji akan kembali dalam 3 hari. Ia setia menunggu, namun Shang-Chi tidak pernah kembali. Sampai akhirnya saat berusia 16 tahun, ia mengikuti jejak kakaknya dengan kabur dari ayahnya. Saat mereka berkumpul, Shang-Chi bertanya kepada ayahnya, bagaimana bisa temuin dia dan adiknya. Lalu ayahnya menjawab, kalau dia selalu tahu di mana anak-anaknya berada. Dia memberi kesempatan ke anak-anaknya selama bertahun-tahun untuk mencari jati dirinya. Setelah itu, dia menyuruh anak-anaknya buat kembali dan bergabung padanya. Ayahnya juga menceritakan kepada Kathy bahwa dulu mereka tidak diizinkan oleh ketua jika tinggal di desa Talo, dengan alasan kalau Winwood tidak layak tinggal di sana. Oleh karena itu, ibunya merelakan segalanya agar bisa bersama dengan dirinya. Dan ia sendiri juga memutuskan buat meninggalkan senjata pamungkas 10 cincinnya. Dari dulu guys, beginilah cinta. Ia pun menyadari
telah menemukan sesuatu yang layak untuk menjadi tua setelah bertahun-tahun. Namun setelah Yingli meninggal, dia menjadi galau selama bertahun-tahun guys. Ia sangat ingin bertemu kembali dengannya. Lalu ia kembali mempelajari desa Talo dan hasilnya dia menemukan gerbang tersembunyi yang terjepit di pegunungan. Yingli pernah mengatakan kalau dia menunggu keluarganya di sana. Tak lama kemudian, ia menunjukkan dua liontin batu giok itu dan memasangkan pada mata patung naga itu dan hasilnya muncullah air hampir tanpa gravitasi yang menjadi petunjuk di mana lokasi gerbang tersembunyi itu, yaitu melalui hutan labirin. Itu alasan ayahnya membawa anak-anaknya datang, tak lain untuk membantu ayahnya untuk menyelamatkannya. Xialing pun bertanya, bagaimana jika gerbangnya tidak bisa dibuka? Ayahnya menjawab, jalan terakhir adalah menghancurkan desa Talo. Shang-Chi yang mendengar itu menganggap ide ayahnya keterlaluan. Mendengar jawaban anak-anaknya yang tidak sepihak, mereka langsung dihajar olehnya dan kemudian dipenjara. Di sana tiba-tiba mereka mendengar suara aneh yang membuat mereka penasaran, yang ternyata itu dari suara seorang pria bernama Trevor Slattery yang sedang bersama teman kecilnya, Morris, di mana Morris adalah hewan kecil yang sempat tinggal lama bersama ibu dari Shang-Chi, dan ia pun bisa menjadi petunjuk arah untuk menuju ke hutan labirin. Tidak pakai lama, Xialing langsung membobol tembok untuk kabur. Xialing mengetahui kalau ayahnya mempunyai sistem terowongan di seluruh kompleks. Setelah sampai ke garasi, dia mencuri mobil, namun jejaknya terpantau di CCTV dan dilihat oleh Razor Fist dan membuat mereka dikejar oleh pasukan ayahnya. Setelah berhasil kabur melalui gerbang, Winwu yang juga melihat mereka langsung menyuruh pasukannya untuk berperang. Keesokan harinya, mereka sampai di hutan labirin dengan bantuan Morris. Akhirnya mereka sampai juga di gerbang rahasia menuju Talo. Setelah mereka sampai di area desa Talo, mereka diperlihatkan dengan makhluk-makhluk mitos. Tak lama mereka tiba di desa Talo, terlihat para penduduk udah mengetahui kedatangan mereka. Saat Shang-Chi memperkenalkan diri, ternyata mereka tidak disambut mesra. Tiba-tiba ada suara dari seorang wanita yang menyuruh semua orang untuk menurunkan senjata. Dia adalah bibi dari Shang-Chi dan Xialing yang bernama Nan. Nan menjelaskan tentang desanya yang sudah ditempati selama lebih dari 4.000 tahun, di mana orang-orang Nan adalah penjaga gerbang kegelapan yang bersumpah untuk melindungi dunianya, juga kejahatan yang ada di balik gerbang. Shang-Chi yang kemudian memberitahu kalau ayahnya akan datang. Nan mengatakan bahwa dia bukanlah satu-satunya orang mencoba masuk ke gerbang kegelapan, karena banyak yang telah mencoba untuk masuk, namun gagal selama berabad-abad. Dan mereka semua memiliki kesamaan, yaitu tertarik dengan suara menawan di seberang sana, yaitu suara dari pemakan jiwa. Mereka yang tahu Winwu punya senjata pamungkas 10 cincin yang bisa membebaskan pemakan jiwa itu. Nan yang mengajak Shang-Chi dan adiknya ke tempat persembahyangan ibunya. Nan mengatakan ibu mereka akan datang dan ia pun menyiapkan baju kostum superhero untuk mereka berdua dan dipakai saat perang melawan pasukan 10 cincin. Di sisi lain, Katie yang sedang latihan memanah dan Xialing melatih jurus lempar pisau. Shang-Chi sendiri ingin berlatih bersama bibinya dengan alasan kalau ibunya adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan ayahnya. Keesokan harinya, terlihat pasukan Winwu telah sampai di desa Talo guys. Tak berlama-lama, Winwu menyuruh pasukannya untuk menyerang.
Shang-Chi yang melihat ayahnya menuju tempat sembahyang ibunya, ia langsung menyusulnya. Di sana terlihat mereka sempat curhat. Namun akhirnya mereka berduel. Dan Shang-Chi pun terkena pukulan gelang 10 cincin itu hingga tenggelam ke danau, guys. Lalu ayahnya pergi menuju ke gerbang kegelapan itu dan mulai menghancurkan gerbangnya. Terlihat seekor burung penghisap jiwa berhasil keluar. Xialing dan bibinya yang mengetahuinya, mereka mengajak pasukan 10 cincin untuk memberitahu pasukan sekutu untuk harus bersatu. Namun mereka tidak percaya hingga akhirnya Heath Killer yang jadi korban pertama dan dihisap jiwanya oleh burung itu. Tak lama kemudian, burung itu mencoba menyerang Razor Fist. Beruntung ia diselamatkan oleh Bibi Nan. Percaya akan hal itu, akhirnya Razor Fist dan pasukan lainnya mau bergabung dengan mereka. Nan memberitahu kepada mereka kalau roh yang mereka ambil akan diberikan oleh raja dari penghisap jiwa penghuni kegelapan. Semakin banyak memakan jiwa, burung raksasa itu akan semakin kuat dan bisa membobol gerbang itu. Shang-Chi masih tenggelam di danau. Namun tak lama, ada seekor naga yang membawanya karena ia memiliki hati naga Talo yang selalu menjadi bagian dirinya dan juga pelindungnya. Shang-Chi pun langsung menyerang burung-burung itu. Dan kemudian pergi menuju melawan ayahnya. Saat ayahnya menyerangnya dengan senjata 10 cincin, Shang-Chi mampu mengendalikan itu dan mengambil 5 cincin dan membuat kekuatan semakin seimbang. Tak lama kemudian, Shang-Chi telah mendapatkan gelang 10 cincin itu, yang kemudian ia pasang kuda-kuda untuk menyerang ayahnya. Tak tega membunuh ayahnya, lalu ia menjatuhkan ke-10 cincin itu dan membuat ayahnya menyesal. Terlihat penghuni kegelapan berhasil membobol gerbang yang berwujud burung raksasa. Shang-Chi yang akan diserang, kemudian ayahnya mencoba melindunginya, hingga akhirnya Wenwu dihisap rohnya oleh burung itu. Namun sebelum kematiannya, ia memberikan gelang 10 cincinnya untuk Shang-Chi. Ketika burung akan menyerang Shang-Chi, datanglah naga Talo bersama Xialing yang menaiki kepala naga. Melihat burung-burung itu keluar semakin banyak, Shang-Chi langsung menutup gerbangnya dengan kekuatan barunya. Pertarungan naga Talo dan burung penghisap roh itu pun terus berlangsung sengit. Hingga sang naga Talo dihisap jiwanya oleh burung raksasa itu. Namun terlihat panah yang menembus leher burung itu, dan ternyata itu adalah senjata dari Katy yang memanahnya dan membuat naga Talo selamat. Melihat kesempatan emas, Shang-Chi langsung menggunakan kekuatan dari gelang 10 cincin untuk meledakkan burung raksasa lewat mulut burung itu. Scenes berpindah di Amerika, di mana Shang-Chi dan Katy menceritakan kejadian itu, di mana mereka telah berhasil menyelamatkan dunia. Namun mereka hanya menganggap itu bohong. Hingga akhirnya, Wong datang dari belakang mereka dan mengajak Shang-Chi dan Katy pergi.
dan itu semakin membuat teman mereka melongo. Di akhir cerita, Wong bersama kedua kawannya mencoba menanyakan soal cincin itu kepada Shang-Chi. Namun ia tak banyak tahu soal itu. Yang ia tahu, ayahnya mendapatkan cincin itu sekitar 1000 tahun lalu. Lalu kedua teman Wong menjawab, harus meneliti lebih lanjut, karena menurut mereka umurnya lebih dari 1000 tahun. Shang-Chi dan Katie yang merasa lelah, akhirnya mereka mengajak Wong untuk karaoke bersama. Di sisi lain, Xialing yang terlihat sedih melihat lukisan ibunya, ia dipanggil oleh Razor Fist karena telah ditunggu oleh rekan bisnisnya. Rupanya, ia sekarang telah menggantikan posisi ayahnya. Itulah alur cerita film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang dirilis tahun 2021 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini untuk membantu channel kami supaya semakin berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel kami guys. Sekali lagi jangan lupa guys, sama hari ulang tahun kalian. Salam Detektif Movie.